Satu, dua, tiga. Selamat malam Pak, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya sehingga saya dapat membuat video record ini dengan baik. Sebelum saya menjelaskan tugas pada video ini, berikan saya kesempatan untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Michael Umban Tobing, NIM 1904011140, yang mengambil mata kuliah Manajemen Teknik yang berada pada kelas C. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai just in time dan sistem layanan. Just in time dan sistem layanan. Filosofi just in time. Filosofi JIT berasal dari Jepang setelah Perang Dunia Kedua untuk memperkuat basis industri mereka. Keyakinan utama dari filosofi JIT adalah ada 6, yaitu penghapusan limbah, yang kedua pandangan operasi yang luas, yang ketiga kesederhanaan, yang keempat peningkatan berkelanjutan, yang kelima visibilitas, dan yang keenam adalah fleksibilitas. Pengertiannya, penghapusan limbah. Dalam JIT, limbah merupakan sesuatu yang tidak menambah nilai jenis limbah yaitu persediaan berlebihan, peralatan yang cadangan untuk alat yang mungkin jarang dipakai, waktu yang tidak digunakan secara efektif. Yang kedua, pandangan operasi yang luas, yaitu setiap anggota organisasi harus memiliki pandangan yang luas dan bekerja sama untuk tujuan yang sama, yaitu melayani pelanggan. Yang ketiga, kesederhanaan. JIT mendorong karyawannya untuk memikirkan masalah dan menghasilkan solusi sederhana. Yang keempat, peningkatan berkelanjutan. Aspek utama dari filosofi JIT adalah penekanan pada kualitas. Yang kelima adalah visibilitas, merupakan bagian dari filosofi JIT yang membuat semua hal sia-sia terlihat seperti pemborosan dan limbah. Yang keenam adalah fleksibilitas JIT, just in time, didasarkan pada kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Unsur-unsur JIT terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, manufaktur just in time, merupakan elemen JIT yang berfokus langsung pada sistem produksi untuk mewujudkannya. Yang kedua, total quality management atau sering disebut TQM, landasan adalah menghasilkan produk yang tepat sesuai keinginan pelanggan dengan mengutamakan kualitas produk. Yang ketiga, menghormati orang. Tidak hanya menghormati pelanggan, tapi juga sesama anggota dalam organisasi. Dalam just in time, karyawan merupakan sumber daya perusahaan yang paling berharga. Memperlakukan karyawan dengan rasa hormat, keamanan kerja, dan penghargaan. Manufaktur just in time terbagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama adalah sistem tarik, merupakan sistem tradisional yang didasarkan pada asumsi kalau lebih baik mengantisipasi kebutuhan produk dan merencanakannya di masa depan. Yang kedua, produksi Kanban, merupakan hubungan komunikasi yang baik antara pusat dan pekerja agar produksi terus berjalan. Yang ketiga ada variasi produk Kanban, salah satu yaitu Kanban persegi dengan penunjukan informasi kapan harus memulai pembuatan produk. Yang keempat, ukuran lot kecil. Dengan memproduksi barang dengan jumlah yang sedikit dapat meningkatkan fleksibilitas sambil menghilangkan proses dan persediaan berlebihan. Pemuatan seragam untuk menetapkan rencana produk yang dibukukan untuk bulan tersebut agar menghilangkan masalah yang akan datang. Sumber daya fleksibilitas, sebuah elemen kunci JIT yang dapat memenuhi kebutuhan permintaan pelanggan. Berikutnya adalah fasilitas tata letak, kerja, dan peralatan. Bagian penting just in time yang mengatur tata letak pusat. Total quality management, produk versus proses, yaitu dalam JIT kualitas produk dibedakan dari kualitas proses yang digunakan untuk menghasilkan produk.
kualitas di sumber desain produk. Kebutuhan pelanggan yang disalahpahami. Masalah kualitas dari berbagai sumber seperti kebutuhan pelanggan yang salah dipahami. Berikut ada pemberian preventif, merupakan inspeksi dan perawatan rutin pada mesin. Yang berikutnya adalah lingkungan kerja. Dengan lingkungan yang teratur dapat menciptakan pikiran yang tenang. Menghormati orang. Peran karyawan produksi untuk secara aktif terlibat dalam mengejar tujuan perusahaan. Pekerja seumur hidup. Perusahaan juga harus mempertimbangkan menyediakan pekerjaan seumur hidup bagi karyawan mereka agar para karyawan merasa aman. Peran manajemen. Untuk membantu mengembangkan kemampuan karyawan. Hubungan pemasok dipandang sebagai pabrik eksternal. Manfaat JIT. JIT telah membawa pengaruh besar pada sikap banyak perusahaan dalam menghilangkan pemborosan, meningkatkan daya tanggap dan bersaing berdasarkan waktu. Melaksanakan just in time. Implementasi just in time harus dimulai dengan visi bersama tentang di mana perusahaan akan berdiri dan berjalan ke arah mana perusahaan tersebut. Dan agar implementasi just in time sukses, perusahaan membutuhkan ada 3, yaitu pertama, sistem yang memadai, yang kedua, keterlibatan karyawan, yang ketiga adalah perbaikan terus-menerus. JIT dalam layanan. Contoh konsep JIT dalam perusahaan jasa. 1. Peningkatan kualitas. Kualitas layanan seringkali diukur dengan faktor yang tak berwujud seperti pelayanan pelanggan. 2. Fasilitas seragam, pemuatan. Menjadi sebuah tantangan untuk menyinkronkan produksi. Yang 3. Memakai pekerja multifungsi dalam layanan memberikan kualitas responsif dari pelanggan. Yang keempat, pengurangan waktu. Dengan memakai konsep JIT dapat mengurangi kegiatan yang tidak perlu dalam proses. Yang kelima, meminimalkan waktu pengaturan dalam proses seperti para pekerja yang diberikan untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Yang keenam, tempat kerja organisasi. Pemeliharaan tempat menjadi hal penting seperti pada sistem JIT dan LEAN dalam OM dan di seluruh organisasi. JIT adalah cara untuk meniadakan pemborosan agar lebih efisien, karena JIT adalah filosofi yang mengutamakan hal itu. Mempengaruhi semua kebutuhan operasi seperti JIT secara langsung terkait dengan peningkatan kualitas dan operasi. Yang kedua, bermitra dengan pemasok seperti dalam manajemen rantai pasokan. Yang ketiga, kebutuhan just in time juga berdampak pada tata letak fasilitas. Dengan menerapkan filosofi seperti just in time akan konsekuensi untuk setiap aspek organisasi. Seluruh organisasi dipengaruhi oleh JIT karena hambatan organisasi dihilangkan. Baik, sekian dan terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan perkataan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.